Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi nih 5 soal ekonomi ya. Nah, di sini aku akan ngasih topik tentang pasar. 5 soal ini adalah soal-soal yang sering muncul di ujian masuk perguruan tinggi ya. Jadi buat kalian yang mau masuk PTN, yuk nonton video ini dari awal sampai akhir ya, dan jangan di skip-skip supaya kalian nanti mengerti ya seluruh isi videonya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Tapi sebelum aku mulai ke video pembahasan, buat kalian yang merasa terbantu dengan adanya video ini, boleh banget jika kalian mau memberikan subscribe ya, like, comment, serta share supaya video ini lebih bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Semoga urusan teman-teman semua dipermudah, dan yang mau masuk perguruan tinggi semoga nanti bisa ya mengerjakan soal-soal dengan baik sehingga dapat skor terbaik. Amin. Next, aku mulai ke video pembahasan. Keep watching ya. Oke, soal nomor 1. Pasar yang memiliki faktor penghambat paling tinggi atau barrier to entry adalah. Oke teman-teman, nah nomor 1 ini ditanya pasar yang memiliki faktor penghambat paling tinggi. Maksudnya itu kalau kita masuk ke pasar itu sangat sulit ya, atau punya penghambat ya. Apa nama pasarnya? Pasarnya itu adalah pasar monopoli ya. Oke, jadi jawabannya alfa. Oke, kalau ini gampang ya, karena pasar monopoli itu kenapa sulit masuk pasar? Nah, terkadang alasannya itu karena yang pertama, kalau masuk pasar itu nggak bisa lagi karena udah dipatenkan barangnya, berarti punya hak paten ya, punya hak paten atau punya hak cipta kayak gitu ya, punya hak paten atau hak cipta, punya hak paten aja lah ya. Maksudnya tuh barangnya itu udah dipatenkan, jadi orang yang mau niru nggak bisa lagi karena udah punya hak paten. Oke, yang kedua, kenapa sulit masuk pasar itu karena modalnya besar ya. Nah, yang kedua berarti alasannya kenapa sulit masuk pasar karena modal besar. Kemudian sulit mencari bahan mentah ya, sulit mencari bahan mentah. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah PT KAI ya. PT KAI itu PT besar yang punya pemerintah, tapi itu masuk ke pasar monopoli. Cuma satu perusahaan PT KAI di Indonesia. Itu bahannya termasuk, maksudnya bahan mentahnya ya, bahan mentah pembuat kereta api itu termasuk sulit dicari juga ya, karena selain modal untuk belinya besar, kemudian juga orang yang menjual itu nggak banyak. Nah, jadi itu penyebab kenapa susah masuk ke pasar monopoli. Ada hak paten, modalnya besar, sulit mencari bahan mentah kayak gitu. Oke, jadi jawabannya alfa ya. Next, nomor 2. Bentuk pasar yang menggunakan iklan untuk mempromosikan barang-barang yang dihasilkannya adalah. Oke, sebelum aku menjawab ini ya, aku mau jelasin sedikit tentang jenis pasar ini. Kalau pasar persaingan sempurna, dari segi barangnya itu barangnya homogen. Ingat ya, barangnya homogen. Apa arti homogen? Homogen artinya sejenis ya, berarti barangnya sejenis. Contohnya apa ini? Contohnya pasar ikan. Pasar ikan kan satu jenis ya. Apa jenisnya? Ikan. Oke, pasar monopolistik. Ini barangnya homogen juga ya, homogen, tapi terdiferensiasi, tapi punya perbedaan. Apa perbedaannya? Mungkin dari segi mereknya, mungkin dari segi warnanya, mungkin dari segi packagingnya ya, packaging
dari segi pembungkus, mungkin dari segi kualitasnya. Apa contohnya? Contohnya adalah pasar. Nah, pasar apa ini contohnya? Pasar kosmetik ya. Pasar kosmetik tergolong pasar monopolistik. Kenapa? Karena pasar kosmetik yang pertama barangnya homogen. Nah, kenapa homogen? Karena punya satu jenis aja ya. Jenisnya apa? Jenisnya kosmetik. Tapi banyak perbedaan dari segi merek. Misalnya bedak itu ya. Bedak itu kan ada bedak Wardah, bedak Pixi, bedak makeover kayak gitu. Warna juga beda. Ada yang kuning, putih, agak coklat, peach kayak gini juga berbeda ternyata. Jadi kayak gitu ya, maksudnya terdiferensiasi itu punya perbedaan dari segi tertentunya. Kualitasnya so pasti beda banget ya. Mungkin Wardah itu kualitasnya lebih bagus daripada bedak tabur misal ya. Kan beda-beda ya, beda-beda orang yang make ya. Oke, kalau pasar monopoli, ingat nih, pasar monopoli ini barangnya unik ya. Ini barangnya unik atau khas, punya kekhasan sendiri. Oligopoli, nah ini barangnya homogen, tapi ada ya tapinya ya, terdiferensiasi. Nah, kalau pasar monopoli contohnya apa ini? PT KAI. Pasar oligopoli apa contohnya? Pasar oligopoli itu pasar yang barangnya homogen terdiferensiasi ya. Contohnya industri penerbangan. Nah, penerbangan dia satu jenis penerbangan aja. Contohnya Lion, Garuda, Batik, tapi punya perbedaan dari segi tertentu tadi ya. Misalnya dari segi kualitasnya, Garuda lebih baik misalnya dari Lion misal ya. Dari segi warnanya beda dong. Dari segi pelayanan, mungkin ada yang dikasih makanan nih pas kita terbang, ada yang enggak. Dari segi mesin, ada yang mesinnya diganti terus, ada yang enggak. Nah, itu namanya terdiferensiasi. Oke, jadi kita cek ya jawabannya. Bentuk pasar yang menggunakan iklan untuk mempromosikan barang-barang yang dihasilkan adalah pasar. Oke, kita cek nomor 1, pasar persaingan sempurna. Nah, ini karena barangnya sejenis, nah ini nggak mungkin ya ada iklan. Untuk apa mengiklankan barang yang cuma satu jenis ya? Nggak mungkin kan kita mengiklankan ikan, nggak mungkin mengiklankan pasar buah, nggak ada ya. Jadi salah ini jawabannya. Persaingan monopolistik, oke, ini kita skip dulu. Monopoli karena pasarnya itu cuma satu, jadi dia nggak punya pesaing. Untuk apa dia iklan? Karena boro-boro iklan kan, semua orang kan milih beli tempat dia kan. PT KAI, Pertamina contohnya. Nah, itu monopoli, jadi nggak perlu iklan ya. Jadi jawabannya nomor 2 dan 4. Charlie ya. Oligopoli itu cuman beberapa. Jadi yang beberapa penjual itu dia mesti bersaing dong antara beberapa itu. Jadi dia berupaya gimana supaya produknya terkenal dengan cara mengiklankannya. Persaingan monopolistik juga kayak gitu ya. Karena di sini terdiri dari banyak penjual yang menjual barangnya homogen terdiferensiasi. Jadi mereka akan bersaing untuk mengiklankan produk-produk terbaiknya. Oke, jadi jawabannya C ya. Nomor 3. Yang bukan ciri pasar monopoli adalah, oke, yang pertama, produsen dapat menentukan harga di atas penerimaan marginal. Oke, ini benar banget ya. Yang A aku gambarin sedikit gambarnya ya. Yang A itu kurvanya. Nah, ini kurva harga, ini kurva jumlah barang yang diminta. Nah, ini adalah garis marginal revenue, kurva MR. Kemudian ini adalah, kalau kurva monopoli dia agak curam ya. Jadi aku salah gambar nih. Ini agak elastis aku bikin. Sebenarnya kurvanya bentuknya agak curam. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Ini MR, ini adalah AR. A sama dengan D. Nah, D. Oke, ini P ya. P. Jadi produsen dapat menetapkan harga di atas penerimaan marginal. Ini daerah harga P, kurva harga. Nah,
Kemudian B ini bisa di atas MR, dia naruh harga bisa di atas MR. Jadi yang A benar ya, yang A benar. Produsen bertujuan memaksimalkan keuntungan, ini benar banget ya. Produsen lain sulit masuk pasar karena hambatan tinggi, ini benar. Ciri pasar monopoli, kurva permintaan yang dihadapi monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Iya, ini dia. Ini kurva monopoli ya. Kurva monopoli sama dengan kurva permintaan pasarnya juga, kayak gitu. Jadi jawabannya ini juga benar. Yang E, perusahaan memproduksi barang homogen. Salah yang E. Sebenarnya pasar monopoli itu barangnya bukan homogen ya, barangnya itu unik, punya kekhususan atau khas. Nah, jadi jawabannya E. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah persamaan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna adalah, pasar monopolistik tadi barangnya homogen terdiferensiasi. Kalau pasar persaingan sempurna itu barangnya itu homogen aja ya. Oke, kita cek yang A, menghasilkan barang-barang yang terdiferensiasi. Salah ya. Kalau di sempurna barangnya homogen, monopolistik baru terdiferensiasi, jadi salah ini. Perusahaan baru sulit masuk ke dalam industri. Iya, kalau di sempurna gampang ya. Di monopolistik juga lumayan mudah masuk, jadi bukan jawabannya. Dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba normal. Benar sekali, monopolistik dan sempurna dalam jangka panjang memperoleh. Oke, yang nomor 4 tadi persamaan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna ya. Sorry, tadi rekaman aku sempat terhenti ya, tapi alhamdulillah udah nyambung lagi. Aku sambung lagi videonya. Dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba normal. Oke, kalau di monopolistik dalam jangka panjang labanya normal, di sempurna juga normal. Jadi ini jawabannya ya. Jadi jawabannya Charlie. Yang D, kurva permintaan yang dihadapi pasar bersifat elastis. Nah, kalau di monopolistik ini, sorry mana ya ininya. Nah, ini dia. Kalau di monopolistik ya, sorry ya, ini agak kurang nampak pen tabletnya. Nah, ini dia. Kalau di elastis ini berlaku di pasar monopolistik ya. Ini berlaku di pasar monopolistik. Nah, elastis itu kurvanya itu landai ya. Landai itu kayak gini. Oke. Landai itu berarti dia agak landai, teman-teman tahu ya, landai itu nggak curam kayak gitu ya, nggak curam, nggak pula horizontal. Jadi landai itu adalah kurva yang dimiliki oleh pasar monopolistik. Nah, kalau sempurna pasarnya di persaingan sempurna baru kurvanya itu bersifat horizontal kayak gitu ya. Oke, jadi jawabannya delta ya. Charlie. Nomor 3 itu tentang pasar oligopoli ya. Pada pasar oligopoli yang jenis barangnya homogen, terjadi persaingan non harga yang sangat besar antar perusahaan. Oke, pasar oligopoli itu barangnya homogen. Ingat ya, homogen. Tapi terdiferensiasi. Ada perbedaan dari segi tertentunya. Terdiferensiasi. Kemudian terjadi persaingan non harga. Bukan non harga ya, tapi terjadi persaingan harga. Ingat ya, persaingan harga. Jadi jawabannya salah yang pernyataan ini. Kenapa persaingan harga? Iya, karena di perusahaan oligopoli ini cuma ada beberapa perusahaan. Jadi masing-masing mereka itu akan bersaing dengan harga yang dikasih ke konsumen ya. Misalnya nih, pasar di pasar industri kendaraan bermotor roda 2 merek Honda ya, nurunin harga misalnya dari 18 juta satu unit motornya menjadi 15 juta. Nah, di tentunya yang merek lain seperti Yamaha, misalnya Vario atau Supra X, kemungkinan besar bakalan menurunkan harganya juga. Kenapa? Karena pesaingnya nurunin harga ya. Kalau nggak diturunin harganya si Supra X tadi, Supra X, Yamaha atau Vario kayak gitu ya, misal jenis Honda merek lain kayak gitu ya, mereka bakalan nyari ya, si konsumennya nyari harga yang lebih murah. Jadi itu maksudnya persaingan harga itu ya, masing-masing akan berusaha untuk memberikan harga yang terjangkau, maksudnya tuh harga yang sesuai dengan
pelanggannya. Nah, jadi persaingannya itu bukan di non harga ya, persaingan di harga ya, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya salah pernyataan, sebab hanya ada beberapa perusahaan di pasar oligopoli. Bener banget ya. Perusahaannya tuh biasanya 2-10 perusahaan ya. Perusahaan. Jadi nggak banyak juga ya. Apa contohnya tadi? Industri penerbangan, kemudian contohnya apa lagi? Industri penerbangan di Indonesia ini kan nggak sampai 10 juga ya, maksudnya memang dari 2 sampai 10 kayak gitu ya. Kemudian industri semen di Indonesia juga nggak banyak-banyak banget, 2 sampai 10 lah ya, kayak PT Semen Padang ada, di Bandung sama Bandung tah Bogor ya, PT apa tuh ya, semen juga tapi apa mereknya, roda 2 ya, pokoknya ada daerah Bandung sana juga semen kan, berarti nggak banyak kan. Apalagi contohnya adalah industri seluler kayak gitu ya, misalnya Telkomsel, Axis, apalagi tuh, banyak ya merek-merek dari kartu. Oke ya, oke, itu merupakan pasar oligopoli. Kemudian kita cek dulu yang alasan tadi, hanya ada beberapa perusahaan di pasar oligopoli. Iya, benar banget. Jadi salah benar jawabannya adalah delta ya, delta. Oke teman-teman, itu dia 5 soal ekonomi topik tentang pasar. Semoga dengan adanya pembahasan tadi teman-teman bisa mengerti ya. Jika ada pertanyaan, saran ataupun masukan, silahkan ditulis maksudnya ya di kolom komentar. Oke, karena waktu kita udah habis, sebentar lagi aku selesaikan video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum aku selesaikan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini, di like, comment, serta share biar lebih bermanfaat. Jangan lupa ya diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir di channel aku, so pasti aku senang banget, dan terima kasih juga yang udah kepoin videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banget ya. Jangan lupa lagi di kepoin video-video aku selanjutnya. Terima kasih banget ya, semoga teman-teman semua urusannya diperlancar dan yang mau ujian dipermudah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.